Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam materi teknologi WAN. Yang akan kita bahas adalah jaringan fiber optik. Nah, pertama kali nanti kita bahas konsep dasar jaringan fiber optik. Kita lihat dulu, kalau kita search di Google, kita search gambar, kalian pasti akan tahu kabel fiber optik itu seperti apa. Nah, ini ada contohnya banyak sekali. Nah, jadi konsepnya dia yang dikirim adalah cahaya. Jadi nanti yang dikirim di fiber optik itu adalah cahaya yang dihasilkan oleh alat. Nah, teknologi kabel yang menggunakan serat atau kaca yang sangat halus dan kecil sekali. Mungkin sebelum lockdown kalian sudah melihat di sekolahan kabel fiber optik itu sebesarnya berapa, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sebagai sumber dari cahaya itu adalah laser, atau kalau sekarang menggunakan lampu LED, light emitting diode, sebagai pemancarnya. Prinsip kerjanya seperti ini. Jadi data atau sinyal elektronik diubah oleh alat menjadi sumber cahaya. Nah, cahaya ini dilewatkan melalui kabel fiber optik, terus sampai ke ujung sana ada detektornya alat juga untuk mengubah sinyal cahaya tadi menjadi sinyal elektrik lagi. Kalau kita lihat di gambar ini adalah sinyal cahaya yang melewati senar. Kalau senar yang untuk mancing itu kan agak gede, agak tebal, jadi lebih bisa dilihat cahayanya. Kita lanjutkan, struktur kabelnya seperti ini. Yang paling luar ini warna oranye, namanya outer jacket. Terus ada string member, ini untuk penguat. Terus ada puting, ini ada penguat lagi. Terus ada cladding, ini yang menempel ke dalam core. Core di fiber optik di sini adalah merupakan serat kaca yang tipis yang menyalurkan cahaya. Jadi dia akan menyalurkan cahaya. Cladding ini lapisan luarnya. Jadi setelah serat kaca itu ada seperti cat ya. Itu untuk melindungi core. Nah, kalau di sekolah nanti kalian bisa praktek untuk mengupas claddingnya. Coating itu pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang terjadi dari gangguan luar. Kalau string member atau outer jacket ini adalah pelindung yang paling luar. Nah, kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihannya, bandwidthnya yang dialirkan bisa sangat besar, mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh. Jadi kalau kita menggunakan kabel UTP itu secara teori hanya bisa 100 meter. Tapi kalau kita pakai fiber optik nanti bisa berkilo-kilometer. Biaya pemasangan dan pengoperasiannya rendah serta tingkat keamanan yang tinggi. Karena sulit untuk menyadap dan harga kabelnya itu murah. Ukurannya kecil dan ringan sehingga hemat untuk pemakaian ruang, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan radio karena yang dialirkan adalah cahaya. Non penggantar, jadi tidak mengalirkan listrik ataupun percikan api. Yang keenam, tidak berkarat. Nah, selanjutnya kekurangan fiber optik itu apa? Walaupun kelebihannya sangat banyak, kekurangannya yang pertama ini adalah instalasi dan maintenance menggunakan tenaga ahli. Nah, kalian semua kelas 11
PKJ nanti diharapkan menjadi nomor satu ini tenaga ahli di dalam fiber optik. Komponen FO yang aktif itu mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Maksudnya komponen-komponen atau peralatan untuk mengaktifkan atau mengirimkan sinyal misalnya, nanti akan kita bahas berikutnya, itu harganya mahal. Kalau kabel fiber optik harganya murah, lebih murah dari UTP. Nah, kabel fiber optik kekurangan yang ketiga menggunakan gelombang cahaya. Nah, untuk mentransmisikan data maka kabel jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Jadi kalau nekuk tajam dia akan patah atau rusak. Kita lanjutkan jenis kabel optik. Yang pertama adalah multimode. Gambarannya seperti ini. Indeks biasnya konstan, diameternya 50 mikromili sampai 125 mikromili, sehingga mudah dalam penyambungan kabel. Dampak dari besaran diameter core menyebabkan dispersi. Jadi kabel multimode ini ukurannya agak besar. Jadi sinyalnya kalau digambarkan di sini dia akan menabrak ke atas ke bawah, jadi tidak bisa lurus. Hanya baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan jarak yang dekat. Kalau jauh nabrak seperti ini gambarannya, jangkauannya akan lebih rendah, lebih cepat, lebih dekat. Jenis yang kedua itu Grand Index Multimode. Nah, core kabel ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Jadi indeks biasnya itu walaupun sekecil tadi itu berbeda-beda. Akibatnya dispersi waktu berbagai mode cahaya yang merambat kurang, sehingga cahaya akan tiba pada waktunya yang bersamaan. Nah, dispersi minimum sehingga baik jika digunakan hanya untuk jarak menengah. Diameternya seperti itu 30 mikromili sampai 60 mikro. Sedang diameter claddingnya itu 100 mikro sampai 150. Nah, kabel ini merupakan penggabungan fiber single mode dan fiber multimode. Nah, untuk yang kecepatan tinggi kita bahas yang jenis kabel yang terakhir ini. Ini adalah single mode. Diameternya sangat kecil, 2 mikro. Core kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan tadi memantul-mantul tadi. Jadi cahaya dikirimkan dari sumber itu lurus, dia tidak memantul-mantul lewat core-nya sendiri. Besarannya sekitar ini 2 sampai 10 mikro. Bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh dan dapat digunakan untuk transmisi dengan data bitrate tinggi dan bandwidth yang lebar. Nah, mungkin itu untuk informasi yang pertama, konsep dasar jaringan fiber optik. Kamu bisa lihat di Google kabelnya seperti apa, atau kalau kita belajar di Wikipedia ini sangat lengkap. Jadi ada daftar isinya mulai dari sejarah, kronologi, generasi fiber optik, kelebihan kabel serat optik, kelemahannya, mode warnanya. Nah, kita lihat mode warnanya. Kalau warnanya kuning itu serat optik single mode, kalau jingga itu multimode. Kalau aqua optimalizer 10 giga mikrometer serta optik multimode. Nah, kalian dapat mempelajari sendiri di sini
lebih dapat lebih banyak ilmu di internet. Jadi dimanfaatkan untuk belajar di masa belajar di rumah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.